Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak PP Muhammadiyah yang masih ada Pak Agung, Pak Irwan, di belakang ada Prof Dadang, Prof Safik ya. Saya minta di foto itu nanti yang nggak datang kita kirim ya. Tolong slide saya. Bapak Ibu, para rektor, para pimpinan, 5 tahun ke depan kami akan mengadakan reformasi mengenai kemajelisan kita ini. Saya harapkan 5 tahun ini benar-benar beda dengan yang lalu ya. Ada suatu perubahan yang sangat mendasar. Kami akan menekankan 5 program, di samping program yang rutin ya, ini yang saya sebut program ad hoc, ya program yang khusus 5 tahun ini. Tolong ditampilkan 5 program ini. Yang pertama, program PTM dalam genggaman, dalam HP, nanti akan kita jelaskan. Kedua, program 5.000 dokter. Ketiga, program 100.000 publikasi. Keempat, program penguatan AIK. Dan kelima, program cloning ya, atau PSDKU. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan PTM dalam genggaman? Slide berikutnya. Bapak Ibu, kita dalam era IT, maka dari itu pengelolaan PTM tidak seperti dulu lagi ya. Ini era IT. Saya ke UMKT hanya sebulan paling seminggu kan, tapi kan maju UMKT itu. Tahun ke-5 ya, ini sudah terbaik PTS di Kalimantan ya. Kita jarak jauh aja. UMKT menyelenggarakan Zoom itu sebelum pandemi, 2 tahun sebelum pandemi kita sudah menyusun modul-modul ya. PTM dalam genggaman artinya kita mengembangkan aplikasi berbasis Android yang nanti dipimpin oleh Dr. Gunawan, Dr. Bana, Dr. Wahyudi. Saya minta itu. Salah satu contohnya adalah case management ya. Terutama nanti dimulai dari majelis, saya minta ada cash management. Saya tidak mau lagi tanda tangan ya, di slip kosong ya. Itu kan berbahaya ya. Untung anaknya jujur-jujur ya. Kalau itu perguruan tinggi, tanda tangan slip kosong, rektornya pergi kemana-mana, ditinggal, itu kan bisa dicairkan. Jadi nanti dimanapun rektor itu berada, pencairan anggaran itu masuk di dalam HP dan ada PIN-nya di situ, diklik sebagai pengganti tanda tangannya. Ya. Saya minta nanti Pak Dr. Gunawan dan para dokter-dokter IT kita menciptakan ini, nanti PTM kecil tinggal ngopi aja, bisa di-download dari Play Store. Itulah PTMA dalam genggaman. Bapak Ibu, PKU sekarang maju-maju sekali. Perguruan tinggi kalah karena IT yang kita gunakan tuh IT 2000-an, sudah tanpa terasa sudah 20 tahun yang lalu. PKU itu justru terlambat, tapi langsung berbasis Android. Jadi kalau antrian macam-macam itu sudah ada di situ. Cuma banyak dokter-dokter PKU yang malah nggak sadar bahwa dirinya sebenarnya punya aplikasi yang hebat. Oke, lanjut. Berikutnya. Bapak Ibu, dosen kita ini 18.000, yang dokter baru 20% ya? Atau 10%? 10%, baru 2.000-an lah ya, masih ada banyak sekali. Ini sudah nggak match lagi zaman sekarang. Sekarang dosen guru-guru TK, guru-guru SMP sudah master, masa dosen juga master? Ya. Saya minta 100% dosen PTM harus dokter. Kalau enggak mau dokter, minggir. Gitu ya. Suruh tanda tangan kontrak itu Pak. Begitu dia daftar, enggak dokter 5 tahun, suruh keluar. Lowongan sekarang susah, yang mau masih banyak ya.
Doktor itu adalah kunci. Kalau sudah doktor nanti mengajarnya bagus karena dia menguasai ilmu yang terbaru, risetnya bagus karena dia sudah menguasai metodologi, bisa menulis jurnal dan seterusnya ya. Nah, PTM saya minta 100% doktor. Katanya kita ini yang terbaik, kamu itu umat yang terbaik. Umat terbaik kok pengajarnya master semua itu gimana? Terbaik itu ya yang real gitu loh ya. Jangan omong kosong gitu loh ya. Saya tuh nggak suka omong kosong gitu ya. Bahasa Pak Dim itu katanya gedebus. Jadikan PTMA itu yang excellent, yang hebat gitu ya. Ayo utang ke bank bersama-sama untuk membiayai dokter ini. Tanah majelis itu jadikan jaminan, boleh nggak Pak Agung? Ya? Saya yang jamin nanti ya. Kalau nggak bisa bayar, rumahnya Bu Bambang itu digadekan ya Bu. Mau ya sekolah dokter ya? Mau. Bapak Ibu, kalau akreditasinya kurang itu karena gedungnya jelek atau kurang SDM? Pasti SDM. Tapi nek utang bank kok nggak bangun gedung, kan nggak cocok itu. Akreditasinya jelek karena SDM-nya kurang, beraninya utang untuk membangun gedung. Mulai sekarang utanglah untuk belanja SDM. UMS itu dulu paling gila-gilaan belajar mengirim orang. Pernah di Inggris tuh kumpul tuh 28 orang diberi pengarahan oleh Pak Dirjen Pak Joko itu. Pak Joko ngasih pengarahan dosen UMS di kedutaan. Kan dulu pernah ke Inggris saya, Pak Joko, waktu di zaman Pak SBY, Pak Menteri juga. Dikumpulkan itu 28 orang. ITS pada waktu itu hanya ada 4 orang. Jadi UMS pada waktu itu merajai Inggris. Pokoknya itulah sebabnya QS yang berkantor di Inggris memasukkan UMS 8 besar perguruan tinggi di Indonesia. Satu-satunya yang swasta waktu itu. Mungkin dia tanya aja, dosen Indonesia yang banyak di Inggris mana? UMS ya. Ranking 1 itu di Inggris, paling banyak di Inggris. Tolong ini digerakkan lagi Pak Rektor, kirim ke Inggris lagi ya, ada Pak Sofyan ya. Jangan kirim kemana-mana, satu tempat atau 2 tempat, tapi yang gitu. Ayo utang ke bank rame-rame ya, supaya murah konsorsium untuk membiayai dokter. Lanjut. Nah, ini juga reformasi yang akan kami usulkan. 100.000 publikasi. Apa bisa? Bisa. Skripsi kita setahun itu 125.000. Berarti 100.000 itu hanya 80%-nya. Orang menulis skripsi itu kan berat sekali kan? Eman-eman kalau itu hanya dibuang baca, ditumpuk di perpustakaan. Ayo kita tampilkan di www, di online aja. Anak-anak arsitek kita gambar masjid bagus-bagus, gambar sekolah, gambar rumah anti gempa, rumah murah, karya-karya yang hebat ya. Tampilkan karya-karya anak arsitek kita, insinyur-insinyur kita, gambar-gambar yang bagus. Nanti kalau gambar masjid, mau buat masjid tinggal buka aja, cari di Muhammadiyah ya. Skripsinya jangan tebal-tebal, 12 halaman saja, 12 halaman saja, tapi yang asli ya, yang asli. Jadi 100.000 itu tidak semuanya di Scopus, yang di Scopus 1.000 saja, 1.000 itu sudah hebat ya, atau 2.000, sisanya itu akan ditampung di Sinta, sisanya lagi tolong dikirim ke Suara Muhammadiyah. Nah, saya juga menghubungi Suara Muhammadiyah dan Pak Haidar sudah setuju, di bawah Suara Muhammadiyah nanti akan ada jurnal-jurnal ilmiah. Akan ada 100 judul jurnal ilmiah di bawah Suara Muhammadiyah. Jadi jangan diterbitkan sendiri,
Mosok terbitkan sendiri, dibaca sendiri. Ya keluar tapi ke dalam, keluarnya itu ke Suara Muhammadiyah. Tapi nanti Suara Muhammadiyahnya nggak muncul, langsung semuanya dimulai dengan SMART, S-M-A-R-T. SM-nya Suara Muhammadiyah, ART-nya singkatan apa ya? Saya agak lupa itu, yang buat Prof. Marwan Effendi. Smart Accounting, Smart Technology, Smart Management, Smart Matematika, semua pakai SMART. Jadi Suara Muhammadiyahnya nggak muncul. Tolong dikirim ke sana. Sisanya lagi Suara Muhammadiyah bagaimanapun 100.000 kan bahasa Jawanya kuwowoken ya. Kirim ke majelis, kita sediakan sudah ada www-nya indonesiaworkingpaper.com. Kok nggak Muhammadiyah? Kita ini rahmatan lil alamin. Pikiran kita ini sudah nggak Muhammadiyah lagi. Indonesia itu milik kita. Ya. Kan sudah sampai Malaysia, Malaysia juga nanti milik kita. Ya. Nusantara kan. Jadi BBW-nya kemarin diskusi di majelis, ini pakai Muhammadiyah apa Indonesia? Indonesia saya bilang ya. Pokoknya yang penting itu pegang mic-nya dulu. Kita paling NKRI gitu loh ya. Kita ini kan dituduh nggak NKRI. Pegang mic, kita paling NKRI, kita paling Pancasila. Malah kita tuduh yang lain nggak Pancasila gitu loh. Kamu nggak Pancasila. Nanti kan lama-lama kan kita jadi ya. Lanjut. Nah ini reformasi AIK juga. Saya mohon AIK, Prof. Januri, ya, nanti diskusi. Mulai diskusi dengan bidang-bidang ilmu. Ada ilmu ekonomi, ilmu falak, ya. Ini BRIN ya, apa itu namanya? Ru'yah, ya. Kedokteran Islam. Ya. Lakukan reformasi kurikulum di perguruan tinggi Islam Muhammadiyah kita. Sudah saya kumpulkan di rumah saya, ada 5 PTM yang akan kita jadikan pilot project, yaitu dari Lombok, dari Bima, Probolinggo, Ngawi, Sinjai, Bojonegoro. Itu ajarkan sesuatu yang di sekolah negeri pun, sekolah umum pun nggak ada. Kan hadisnya, ajarkanlah anakmu sesuatu yang baru yang kamu bukan pada era kamu, yaitu blockchain, big data, data science, digital intelligence, artificial intelligence. Siapa yang tahu mengenai blockchain? Nggak tahu toh? Ayo kita ajarkan pada anak-anak kita. Kan perintah hadisnya, ajarkan anakmu yang kamu tidak tahu. Aku pun juga nggak tahu. Tapi kita ajarkan, ya. Big data, siapa yang tahu big data? 1. Mana sih bermula, orang tahu tak? Pecat loh. Oh 2, itu ada Pak Rektor. Jangan bilang-bilang ya Pak Rektor. Siapa yang tahu data science? Ayo kita ajarkan di sekolah tarbiyah. Bayangkan, anak lulusan tarbiyah ngomong blockchain, ngomong big data, ngomong data science, yang lain melongo. Keren nggak? Keren. Ijazah boleh tarbiyah dari Ngawi. Mana? Ngawi, datang nggak? Sudah tarbiyah Ngawi pula ya. Tapi ngomongnya itu loh, blockchain, big data, apalagi tadi? Siap ya? Ayo kalahkan sekolah umum. Mana yang tarbiyah? Ke sini, Ngawi, semua ke sini, yang kumpul. Saya undang khusus, yang dari PT KIM ke sini semua. Ikrar di sini. Brand bossing. Kalau sudah ikrar nanti kalau enggak dijalankan bangetan ya kan. Sini, ayo semua. Pak Rektor isimu, kamu itu kan Islam. Ayo sini. Sini Pak. Bojonegoro ya. Oh, anak-anak muda, ayo. Ada lagi yang dari sekolah agama. Ayo tak pimpin. Brand bossing ini. Kami mohon semua berdiri ya.
mengamini, ayo. Tangannya gini ya nanti ya. Dituntun Pak Bang. Ditalkin Pak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo kalahkan sekolah umum. Ayo kalahkan sekolah umum. Ayo kalahkan sekolah umum. Amin. Jadi sampean semua akan dikalahkan. Terima kasih ya. Jadi kita semua akan dikalahkan. Nah, nggak apa-apa, asal tarbiyah kita keren, supaya anak-anak muda respect kembali kepada sekolah-sekolah Islam. Siapa yang punya kata fastabiqul khairat? Kita. Itu sebetulnya adalah core Amerika. Itu kan competition. Mengapa Amerika maju itu? Competition, kalahkan. Jihad, siapa yang punya kata jihad? Kita. Jadi di PTM itu jangan kerja terminologinya itu jihad. Kalau sudah jihad itu sudah mati-matian. Nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu. Oh udah. Tanya Pak Musyam tuh, kalau BA itu jam berapa saya itu? Jam 1, jam 2 itu. Pak Musyam tolong besok gini ya. Karena saya tuh susah tidur. Nah, kalau malam WA nih, WR nih. Jadi fastabiqul khairat itu harus kontekstual. Apa tuh maksudnya tuh? Kalahkan sekolah umum. Gitu loh ya. Ajarkan sesuatu yang baru. Yang real aja khotbah tok. Khotbah fastabiqul khairat kurikulumnya kayak gitu. Lanjut. Nah, ini terakhir. Kerjasama PT besar dan PT mikro. Pak Dirjen itu sangat tulus kepada Muhammadiyah ya, karena kakeknya itu wakaf SD Kauman Solo. Beliau mengatakan tadi malam, satu PTM besar supaya punya PSDKU di 5 kabupaten. Jangan banyak tapi kurang bermutu. Misalnya Makassar membawai Wajuk, mana lagi saya nggak hafal ya. UMM membawai Bali sudah setuju tadi malam dikawinkan dengan Bali, Banyuwangi, Tulungagung, ya 5. Surabaya punya 5. Nggak perlu banyak, tapi layanannya nggak berubah, ya. Namanya PSDKU. UMKT sudah PSDKU dengan Tanah Grogot. UMKT itu anaknya UMS. UMKT 2 anak Tanah Grogot. Jadi Tanah Grogot itu cucunya UMS. Nah, jadi Bapak sudah bercucu ini ya. Dihadiahi 2 oleh Pak Dirjen. Tanah Grogot itu pertanian nggak laku, dihadiahi 2 akunting dan EBIS. Sudah hidup sekarang. Nah, pola ini yang akan kita jadikan acuan. Satu perguruan tinggi besar punya anak 5. Kalau nanti sudah kita akuisisi semua PTM kecil, PTS lain kita akuisisi. Jadi jumlahnya nanti dari 4.000, dari 3.000, tetapi layanannya semua kota tetap gitu. Inilah yang dilakukan oleh Siloam. Kalau Siloam mendirikan rumah sakit baru diprotes oleh orang Islam. Caranya dia beli rumah sakit mati-mati, tahu-tahu jadi Siloam. Salah satunya yang di Boyolali. Dulu ditawarkan kepada UMS pikir-pikir, sekarang tahu-tahu sudah jadi Siloam. Jadi Bapak Ibu, beli aja sekolah-sekolah mati, tapi PTM kecil diakuisisi dulu, supaya mudah jualannya. Kalau jualan UMM di sebuah kabupaten laku nggak kira-kira? Laku dong. UAD dengan Pacitan, apa keuntungannya? Jualnya mudah, Untas Ahmad Dahlan unggul di Pacitan. Saingannya hanya PGRI ya Pak ya, Pak Rektor, saingannya PGRI. Masa UAD kalah sama PGRI Pacitan? IT-nya sudah hebat, jualnya gampang, rakyat terbantu. Sekolah ke Jogja itu yang mahal bukan SPP-nya, tapi pondokannya cukup di Pacitan. Ijazahnya dari Pak Rektor UAD. SPP-nya lebih murah, jadi sangat menolong. SPP-nya lebih murah, tidak keluar pondokan,
ijazahnya dari rektor UAD, pasti laku, pasti menang. Prof. Bambang, saya diingatkan oleh panitia. Habis waktunya habis. Oh ya, ini memang sudah terakhir, Prof. Ya. Ada contoh di dunia yaitu UCLA, University California at Los Angeles, ya, Universitas Muhammadiyah Solo di Madiun, Universitas Muhammadiyah Malang di Bali, di Tulungagung, UAD di Pacitan, UMSIDA di Tuban, dan ada nanti UMAM di Malaysia. Tolong itu juga kalau perlu diakuisisi kembali ke UMS Pak Rektor. Nah, jangan dibicarakan dulu, itu barang baru. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.